Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 163 sampai chapter 165. Di mana kita akan diperlihatkan ayah Jinwoo yang mati-matian demi melindungi Jinwoo, dan kita juga diperlihatkan kebangkitan Sung Jinwoo dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Absolute berhasil dibunuh, para ruler yang memberontak kemudian berencana untuk menghancurkan para monark dengan menggunakan sebuah alat yang menyimpan kekuatan Absolute. Dan berkat alat tersebut, salah satu monark yaitu Legia sang raja raksasa berhasil ditangkap dan disegel. Dengan demikian, keseimbangan antara monark dan ruler pun mulai runtuh. Situasi para monark dibuat semakin sulit. Dan pada saat itulah aku datang menemui para monark, dan tentunya mereka tidak ada pilihan lain selain menerimaku untuk melawan para ruler. Mulai sejak saat itu, aku bukan lagi bagian dari ruler, melainkan salah satu dari 9 monark yang melanjutkan pertempuran. Dalam medan perang tersebut, aku terus menjadikan mayat-mayat yang tewas dalam peperangan menjadi prajurit bayanganku. Namun seiring berjalannya waktu, dua monark merasa takut padaku dan bekerja sama untuk membunuhku. Pasukan Beast Monarch dan White Flames Monarch hampir memusnahkan prajuritku. Tapi pada akhirnya, aku berhasil membunuh White Flames Monarch, sedangkan Beast Monarch berhasil melarikan diri dengan mengorbankan pasukannya. Dan setelah insiden tersebut, pasukan pemberontak ruler datang menghampiriku. Tetapi, mereka semua tiba-tiba menunduk ke arahku dan berkata, "Tolong maafkan segala perbuatan kami, wahai Great Fragment of Brilliant Light. Tidak ada alasan untuk kita melanjutkan pertempuran ini." Namun Shadow Monarch murka dan menjawab, "Hah, tidak ada alasan katamu. Bukankah kalian sudah membunuh tuanku?" Ruler itu menjawab, "Ketika kami memberontak untuk melawannya, bukankah kau lebih memahami perasaan kami dibanding siapapun? Tujuan kami hanyalah untuk mengakhiri perang. Kumohon hentikan tindakanmu ini. Bunuh saja aku dan redakan amarahmu, wahai Great Fragment of Brilliant Light." Para ruler kemudian memegang dadanya sebagai tanda penghormatan kepada Shadow Monarch. Setelah memperlihatkan semua itu kepada Jinwoo, Shadow Monarch kembali berubah menjadi orang-orang yang pernah dikenal Jinwoo. Ia kemudian berkata, "Sejak saat itu, aku merasa bingung, bahkan tak mengerti harus berbuat apa dan harus memihak kepada siapa. Aku kemudian memutuskan untuk bersembunyi sementara waktu demi membalaskan dendam. Setelah aku memulihkan diri, aku berniat menangani Beast Monarch. Tapi selagi aku tidak ada, para monark mulai kehilangan kekuatannya, yang akhirnya mereka kalah dalam melawan ruler. Dan ketika aku muncul kembali di hadapan monark yang melarikan diri melalui celah dimensi, Destruction Monarch yang harus memulihkan kekuatannya memutuskan untuk tidak bertarung dan menerima kedatanganku. Kami kemudian mencari dunia baru untuk memperkuat pasukan dan menghindari pengawasan para ruler." Shadow Monarch kemudian memperlihatkan situasi kota yang menjadi lautan api. Ini adalah pemandangan yang pernah dilihat Jinwoo pada saat berada di Kastil Iblis. Jinwoo bertanya, "Apa ini pemandangan bumi di masa depan?" Shadow Monarch menjawab, "Tidak, ini adalah apa yang terjadi di masa lalu. Jika tujuan para monark adalah penghancuran, maka tujuan ruler adalah untuk mengatasi retakan dunia setelah hilangnya Absolute." Dan suatu ketika, ruler mulai dipenuhi amarah saat melihat monark yang dibiarkannya lolos menghancurkan duniamu. Demi memperbaiki kesalahan, mereka menggunakan alat terlarang yang menyimpan kekuatan absolut, yaitu God's Artifact Reincarnation Grail. Itu adalah artefak yang dapat mengembalikan waktu 10 tahun ke masa lalu. Ruler telah berkali-kali mencoba menyelamatkan dunia manusia, namun bumi tidak cukup kuat untuk menghadapi perang besar antara monark dengan ruler. Dan demi mempertahankan bumi, ruler memutuskan untuk memberikan cara agar manusia bisa bertahan hidup di bumi, yang akhirnya terlahirlah yang namanya Hunter. Jinwoo bertanya, "Jadi maksudmu, bumi sudah melalui penghancuran yang tak terhitung jumlahnya?"
Shadow Monarch menjawab, benar sekali. Selagi para ruler berusaha menyelesaikan kesalahan mereka berkali-kali, para Monarch juga terus mengubah rencana mereka sampai Gods Artifact tidak bisa digunakan kembali. Sama seperti ruler yang meminjamkan kekuatan mereka kepada manusia untuk menghadapi monster dan memperkuat dunia ini, Monarch juga meminjam tubuh manusia untuk turun ke bumi. Mereka berusaha memanfaatkan kekuatan sihir yang disebarkan ruler ke dunia ini untuk mengubah bumi menjadi jebakan yang besar. Dengan begitu, mereka bisa membantai pasukan ruler yang datang membantu manusia sekaligus. Namun karena kekuatanku dan kekuatan Destruction Monarch terlalu besar, kami tidak bisa menemukan wadah yang cocok untuk ditempati. Tapi pada saat itu, penyihir hebat yang melayani raja datang memberikanku tawaran. Dia berusaha membantuku untuk menemukan wadah manusia yang cocok untukku. Sebut saja penyihir itu adalah arsitek. Dengan sistem yang dibuatnya, arsitek terus mencari manusia yang mampu menampung kekuatanku. Namun tiba-tiba, dia menemukan seorang manusia yang cocok dengan sistemnya. Dan itu adalah dirimu, orang lemah yang selalu dekat dengan kematian, tapi selalu lolos dengan kematian itu sendiri. Aku selalu memperhatikanmu. Meski keputusanku ditentang arsitek, aku tetap memilihmu. Akan kukatakan sekali lagi, akulah catatan dari usahamu dan hadiah dari penderitaanmu. Jinwoo bertanya, tapi kenapa? Kenapa kau mengkhianati arsitek? Shadow Monarch menjawab, aku telah dihadapkan permintaan maaf ruler dan pengkhianatan Monarch. Aku tidak tahu harus berdiri di pihak siapa, tidak ada tempat bagiku. Tapi sekarang, aku sudah membuat keputusan. Waktu yang kuhabiskan bersamamu sungguh hebat, mungkin aku tidak ingin kehilangan dirimu. Aku akan menjadi dirimu dan kau menjadi diriku. Tak peduli siapa pemilik tubuh ini, karena kita sudah menjadi satu. Oleh karena itu, akan kuberi kau pilihan. Kau bisa memilih istirahat di dalam domainku dan menikmati mimpi abadi yang kau ciptakan sendiri, atau kau ingin kembali ke dunia nyata dan menghadapi musuh-musuhmu. Jinwoo menjawab, jawabanku tetap sama, aku tidak seharusnya berada di tempat ini. Apa ini terakhir kalinya aku akan melihatmu? Shadow Monarch tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan kembali ke peristirahatan. Namun dirimu akan menjadi Shadow Monarch dan menjalani kehidupan abadi. Karena itu, jalan untuk kita bertemu akan jarang terjadi. Dengan mendapatkan kematian, kekuatanku sudah menjadi milikmu, karena aku adalah dirimu. Arise. Pesan dari sistem muncul. Player mengaktifkan kode penghapusan sistem. Sistem akan dihapus. Semua batasan kekuatan pada player akan dihapus. Dikarenakan batasan kekuatan dihapus, semua prajurit bayangan Martial Grade yang diperkuat mendapatkan kekuatan asli mereka. Kekuatan prajurit bayangan Martial Grade Inggris dipulihkan. Semua stat prajurit bayangan Martial Grade baru meningkat drastis. Shadow Monarch Ashborn kembali ke dalam dunia kehampaan. Apakah Anda yakin menghapus sistem? Yes or no? Yes. Sebuah cahaya terang kemudian keluar. Scene kemudian kembali ke dunia nyata, di mana ayah Jinwoo sedang bertarung dengan para monark untuk melindungi Jinwoo. Ice Monarch berteriak dan berkata, "Wahai ruler, malapetaka paling mengerikan berusaha bangkit dari tubuh yang sedang kau lindungi. Apa kau berniat menjatuhkan tempat ini ke dalam kehancuran? Apa kau ingin mengorbankan nyawamu demi membantu kebangkitan Shadow Monarch? Apa yang kalian pikirkan, ruler sialan?" Beast Monarch berkata, sudah tidak ada waktu lagi, ayo kita selesaikan secepat mungkin. Beast Monarch dan Ice Monarch kemudian melesat menyerang. Di saat Ice Monarch menyerang dengan tombaknya, ayah Jinwoo dengan lincah menghindarinya sambil memberikan serangan balik pada Ice Monarch. Bahkan ayah Jinwoo juga memanfaatkan tombak Ice Monarch untuk menangkis cakaran Beast Monarch. Mereka dalam hati berkata, sialan, dia membaca gerakanku dengan matanya. Gerakannya seperti pejuang yang sudah melewati banyak pertempuran. Bajingan ini menghindari dan memanfaatkan serangan tombak Ice Monarch untuk menangkis cakaranku. Di saat Ice Monarch akan menyemburkan esnya dari belakang, ayah Jinwoo langsung menendang dagu Ice Monarch hingga terhempas menabrak gedung. Sedangkan di satu sisi, Beast Monarch berniat melahap kepala ayah Jinwoo dengan taringnya. Menanggapi itu, ayah Jinwoo kemudian menancapkan daggernya ke mulut Beast Monarch. Alhasil, Beast Monarch itu pun meraung kesakitan. Satu pukulan keras kemudian dilancarkan hingga membuat Beast Monarch sedikit terdorong ke belakang. Beast Monarch lalu mencabut dagger yang tertancap di mulutnya dan berkata, dasar bajingan, kau akan kubunuh.
Namun tiba-tiba, Beast Monarch merasakan aura mengerikan dari Sung Jinwoo. Sensasi ini, bahkan saking ngerinya sensasi ini, Beast Monarch ketakutan dan melompat menjauh. Di satu sisi, Ice Monarch mulai keluar dari reruntuhan dan berkata, "Tak akan kubiarkan kau berbuat seenaknya. Ayo kita serang dia sekali lagi." Namun Beast Monarch menjawab bahwa ia sudah cukup sampai di sini. "Hah? Apa kau sudah tidak waras, Beast Monarch?" ucap Ice Monarch. Beast Monarch menjawab, "Apa kau tidak bisa merasakannya? Mana di sekitar manusia itu mulai bergemuruh. Tidak lama lagi, Shadow Monarch akan bangkit. Aku akan pergi." Ia kemudian membuka portal dimensi. Ice Monarch kesal dan berkata, "Apa kau ketakutan? Aku tak menyangka sosok Beast Monarch akan melarikan diri dari musuh karena ketakutan." Beast Monarch menjawab, "Ice Monarch, kau tak akan memahamiku karena belum pernah melawan Shadow Monarch secara langsung. Semoga kau beruntung." Beast Monarch kemudian kabur dengan memasuki portal dimensi. Dan pada saat ini, Ice Monarch sangat kesal dan melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Rasakanlah kengerian dari es mematikanku ini. Dan pada saat itulah, tercipta sebuah badai mengerikan di mana terdapat tombak-tombak yang langsung menghujani ayah Jinwoo. Menanggapi itu, ayah Jinwoo terus menangis tombak-tombak yang datang ke arahnya sambil melindungi Jinwoo. Ice Monarch sangat murka dan berkata, "Beraninya manusia rendahan sepertimu menyerang tanpa memahami situasi. Membegulah di dalam penjara es abadi bersama Shadow Monarch selamanya." Ice Monarch kini telah menciptakan bongkahan es raksasa di udara dan melepaskannya ke arah ayah Jinwoo. Melihat itu, ayah Jinwoo sedikit panik. Sial, dia berniat menghancurkan seluruh tempat ini. Ayah Jinwoo lengah, satu tombak es kini telah mengenai lengannya. Ia pun bingung harus berbuat apa untuk menghentikan serangan Ice Monarch tersebut. Namun betapa mengejutkannya, biru kini telah bangkit kembali dan langsung terbang untuk menghancurkan bongkahan es raksasa tersebut. Alhasil, bongkahan es raksasa itu pun berhasil dihancurkan dengan sekali serangan. Sedangkan di satu sisi, Igris juga telah bangkit dan mendapatkan kekuatan aslinya. Ia kini berdiri melindungi ayah Jinwoo dan berkata, "Ice Monarch, jangan menyebut dirimu seorang monarch cuma dengan kekuatanmu seperti ini." Melihat serangannya dihentikan oleh prajurit bayangan, Ice Monarch pun sangat tercengang. Ini mustahil, dia mematahkan serangan sihirku. Apa mungkin prajurit bayangan itu sudah mendapatkan kembali kekuatan aslinya? Apakah itu berarti Shadow Monarch sudah bangkit kembali? Ice Monarch pun semakin panik. Dan benar saja, Sung Jinwoo dengan kekuatan besar dalam dirinya kini telah keluar dari penjara es yang membelenggunya. Jinwoo berkata, "Memang benar, ramalan itu tidak bisa dipercaya." Dan sekarang, Igris dan Beru sedang menunduk di belakang rajanya. Dari jauh, Ice Monarch mulai berkeringat dingin. Jinwoo berkata, "Di situ kau rupanya. Kemana Beast Monarch? Apa dia sudah melarikan diri? Kata siapa kalian boleh pergi begitu saja?" ucap Jinwoo yang mengintimidasi. Karena saking ngerinya aura yang dipancarkan Jinwoo, Ice Monarch pun dibuat merinding ketakutan. "Di depanku ini terasa sebuah dinding yang tak bisa kulangkahi. Jurang antara kami terlalu besar. Kekuatan kami bagaikan langit dan bumi." Dan bagaimanakah nasib para monarch tersebut? Mari kita lanjut di part selanjutnya.